Kepadatan kendaraan arus balik juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek jalur B arah Jabodetabek. Ribuan kendaraan arus balik memadati ruas tol Jakarta Cikampek di jalur B ruas tol kilometer 55 arah Jabodetabek. Kepadatan kendaraan imbas dari meningkatnya volume kendaraan pada arus balik libur lebaran dari arah Cikampek. Sementara di jalur A atau jalur one way, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Di jalur one way, kendaraan juga bisa melaju dengan kecepatan maksimal. Diprediksi peningkatan arus kendaraan akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini pantauan arus balik dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah sudah ada Arga Dumadi dan juga Denny Swastika yang berada di tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Pertama kita akan menuju ke Arga Dumadi terlebih dahulu di gerbang tol Kalikangkung. Arga. Ya, Tisa dan pemirsa, pantauan lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan tidak terlihat adanya antrean yang berarti ataupun juga kemacetan. Tercatat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ini ada 50.000 kendaraan yang melintas di kawasan gerbang tol Kalikangkung ini, di mana 9.000 kendaraan ini adalah kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Semarang dan lebih dari 40.000 kendaraan merupakan kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta yang menunjukkan memang aktivitas arus balik ini sudah menunjukkan peningkatan. Saat ini di gerbang tol Kalikangkung sendiri ada 11 gardu tol yang dioperasikan, ditambah dengan 11 mobile rider yang difungsikan agar antrean dari kendaraan ini bisa terurai dan tidak terjadi kemacetan. Dan untuk di kawasan gerbang tol Kalikangkung sendiri ini memang seperti yang dikabarkan sebelumnya, sudah dimulai pemberlakuan sistem one way sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pemberlakuan sistem one way ini tadi memang dibuka secara seremonial dan dihadiri pula oleh 3 orang menteri, yaitu Menteri PUPR, Menko PMK, kemudian juga Menteri Perhubungan. Dan juga ada Kakor Lantas yang turut hadir dalam acara yang digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, di mana Kakor Lantas tadi sempat memberikan imbauan kepada masyarakat yang akan melakukan balik setelah arus mudik tahun 2022 ini. Di antaranya adalah kepada masyarakat yang sekiranya rute perjalanan mereka terganggu akibat adanya sistem one way ini, diharapkan untuk tidak menunggu di depan gerbang tol, melainkan mencari jalur alternatif lain non-tol, di mana jalur-jalur ini sebaiknya dilewati ketika sore ataupun malam hari, di mana pada jam-jam tersebut biasanya arus lalu lintas ini cenderung sudah mulai landai. Dan juga diimbau juga kepada masyarakat agar beristirahat secukupnya saja di area tol ini, begitu juga di rest area, dan juga pastinya adalah tidak beristirahat di bahu jalan tol ini sendiri, karena juga dapat mengganggu kelancaran dari perjalanan orang-orang lain yang berada di kawasan tol tersebut. Untuk pemberlakuan dari sistem one way ini sendiri rencananya akan dilangsungkan hingga hingga tanggal 8 Mei mendatang, yaitu pada hari Minggu, karena memang diprediksi puncak dari arus balik terjadi selama 3 hari, yaitu pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei. Namun untuk pemberlakuannya sendiri ini bersifat situasional, di mana untuk hari ini dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan rencananya ini akan berlangsung hingga pukul 00 nanti. Hanya saja ini juga masih akan melihat apakah situasi pada malam hari nanti ini sudah lebih landai dan tidak diperlukan one way lagi. Karena itu memang dari pihak kepolisian sendiri tidak dapat memberikan arahan yang pasti mengenai jam berapa arus dari one way ini akan terus dilangsungkan, karena sifatnya yang situasional. Tidak hanya jamnya, namun alur atau rutenya pun masih ada kemungkinan akan ditambah begitu. Dan juga kami imbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan panjang untuk mengisi BBM sampai penuh, mengingat perjalanan ini begitu panjang dan tentu saja dengan kehabisan BBM di tengah jalan dapat menghambat perjalanan Anda. Kembali ke Jakarta.
Baik, terima kasih Arga Dumadi dari Gerbang Tol Kalikangkung. Selanjutnya kita menuju ke Gerbang Tol Cikampek Utama. Ada Denny Swastika di sana. Denny. Ya, baik Tisa dan juga Andro, kondisi terkini tepatnya di Gerbang Tol Cikampek Utama. Jika kita pantau di tanggal 6 Mei 2022 ini diprediksi menjadi salah satu tanggal puncak arus balik Lebaran. Dan jika berdasarkan pantauan kami, khususnya untuk di tanggal 6 Mei 2022 ini, di ruas jalur ataupun jalan tol Cikampek menuju ke arah Jakarta hingga saat ini terpantau ramai lancar. Dan jika kita melihat lebih jauh lagi, arus lalu lintas ataupun kendaraan-kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga bus-bus yang mengantarkan masyarakat untuk aktivitas arus balik Lebaran di tahun ini. Dan ada yang menarik, Andro dan juga Tisa, di mana pada tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dari kilometer 414 Kalikangkung hingga menuju ke kilometer 47 Karawang sudah diberlakukan sistem satu arah ataupun sistem one way. Ini guna agar tidak terjadi kepadatan yang cukup signifikan bagi para masyarakat yang akan melakukan aktivitas arus sebalik Lebaran ke arah Jakarta. Dan dari kilometer 47 hingga ke kilometer 28 saat ini juga diberlakukan sistem kontraflow. Hal ini agar nantinya arus lalu lintas berjalan lancar tanpa ada terjadinya kepadatan yang cukup signifikan. Dan berdasarkan data yang kami peroleh hingga saat ini tercatat kurang lebih sekitar ada 173.000 unit kendaraan yang melintas menuju ke arah Jabodetabek. Dan jika dipresentasikan berdasarkan data dari Jasa Marga sendiri, kurang lebih sekitar ini sudah mencapai hampir 90% dibandingkan dengan arus lalu lintas pada hari-hari biasanya. Dan untuk itu, dari pihak Jasa Marga ataupun para petugas pun tetap melakukan sistem antisipasi jika nantinya dikhawatirkan adanya kepadatan yang cukup signifikan. Di antaranya dengan pembukaan gardu tol sebanyak 15 gardu tol dibuka, tepatnya di Gerbang Tol Cikampek Utama ini. Dan selain itu juga, jika kita melihat lebih jauh di titik tepatnya di Gerbang Tol Cikampek Utama ini, juga dilakukan sistem jemput bola oleh para petugas Jasa Marga jika nantinya ada para pengendara ketika melakukan tap di gerbang tol ini terjadi ada kendala begitu. Dan selain itu juga ada beberapa titik-titik juga yang diwaspadai, diantaranya seperti kilometer 54, 47 dan juga 68. Hal ini dikarenakan titik tersebut adalah titik yang nantinya akan bersinggungan dengan titik kontraflow tepatnya di kilometer 47. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan, Andro dan juga Tisa, kami kembalikan ke Anda di studio.